Kawasan wisata Monas terus berbenah untuk menyambut sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kawasan Monas menjadi salah satu titik utama perayaan HUT RI dengan menyajikan beragam pesta dan hiburan bagi masyarakat. Persiapan kawasan wisata Monas sebagai salah satu titik utama Pesta Rakyat HUT ke-81 RI, sejumlah persiapan pun terus dikebut. Mulai dari panggung hiburan, booth-booth UMKM, dan rangkaian dekorasi juga terus dipercantik untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Beragam kegiatan akan diselenggarakan di kawasan Monas, mulai dari perlombaan khas 17-an, permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone dan pesta kembang api. Seluruhnya disiapkan untuk menghibur masyarakat yang hadir. Selain itu, ratusan UMKM juga turut berpartisipasi dalam perayaan HUT RI besok. Memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari holo sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, situasi di Timur Tengah semakin memanas di Yaman. Perang saudara terjadi setelah Houthi menyerang Yaman Barat. Pelabuhan Mocha di Yaman Barat Daya mengalami kerusakan parah setelah Houthi menembakkan 6 rudal balistik ke lokasi ini. Kapal-kapal yang bersandar di dermaga juga hangus terbakar. Angkatan bersenjata pemerintah Yaman mengecam serangan ini dan menegaskan tidak akan membiarkan Houthi menguasai fasilitas militer milik pemerintah. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengklaim mereka menargetkan mobilisasi dan senjata milik musuh Saudi serta kapal perang milik tentara bayaran di daerah Mocha. Mocha dan pelabuhannya telah menghadapi serangan Houthi berulang kali dalam beberapa hari terakhir dan menewaskan lebih dari 10 orang serta melukai puluhan lainnya. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi, termasuk gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah.
Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Ratusan keluarga mengungsi menuju Sidon dari kota dan desa di dekat perbatasan Israel Hizbullah. Para pengungsi mengungsi setelah serangan udara Israel menewaskan 11 orang di distrik Nabatiyeh. Pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka karena takut operasi militer Israel akan berlanjut. Jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel meningkat menjadi 11 orang. 7 orang tewas di Ansar dan 4 orang di Deir al-Zahrani. Serangan Israel juga melukai 19 orang. Serangan Israel ke Lebanon Selatan menewaskan warga sipil, 3 diantaranya anak-anak. Serangan Israel ke kota Deir al-Zahrani di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan menewaskan 4 orang. Serangan juga melukai 17 warga lainnya. Di hari yang sama Israel juga menyerang kota Ansar. Tang juga berada di distrik Nabatiyeh. Serangan ini menewaskan 7 orang, diantaranya korban adalah 2 wanita dan 3 anak-anak. Israel beralasan menargetkan infrastruktur milik Hizbullah di Nabatiyeh dan Ansar. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengutuk serangan di Lebanon Selatan dan menyebut Israel melanggar kesepakatan yang dibuat antar kedua negara. Lebanon pun mempertanyakan komitmen Israel dalam negosiasi damai yang saat ini masih berlangsung. Ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Zionis Israel di kota Kusra demi mengirim bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Aktivis juga membentangkan spanduk menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Aktivis menyebut warga terjebak di rumah telah terjebak selama 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. Iran memamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran memamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur dan rangka pesawat ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan di dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan drone pengintai RM-900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz di bawah kendali penuh Amerika Serikat. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.